Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah allazi wulida wa bu'isa bi Makkah wa tuwfiya wa dufina bil Madinah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang selalu menyajikan doa-doa Islami. Sebelumnya saya doakan untuk kalian semua yang memiliki hajat, semoga hajatnya cepat dikabul oleh Allah. Yang sedang sakit, semoga disembuhkan. Yang punya hutang, semoga dilunaskan. Yang sedang diuji, semoga ditabahkan. Yang sedang berjuang, semoga dimudahkan. Yang dagang, semoga dilancarkan. Yang sedang konflik, semoga didamaikan. Yang memiliki kesulitan, semoga kesulitannya cepat dicabut oleh Allah. Yang belum memiliki hunian, semoga lekas mendapatkan. Yang belum ke tanah suci, semoga lekas mendapatkan panggilan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang suatu amalan, yang mana amalan ini bisa menghapus hutang. Misalnya, kita punya hutang dan keburu mati. Kita pengen bayar tapi tidak punya uang. Pas kita sudah mati, anak cucu kita tidak tahu kita masih punya hutang. Karena nggak semua hutang anak cucu kita itu tahu. Jadi amalan ini untuk mengantisipasi saja. Jadi amalan ini untuk mengantisipasi barangkali kita meninggal dan keluarga kita tidak ada yang tahu bahwasannya kita masih memiliki sangkutan dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman. Untuk mengantisipasi, kita amalkan bacaan ini. Hukiya anna Nabiya alaihi salatu wassalam, diceritakan bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana jalisan, beliau sedang duduk ala babil Madinah, di depan pintu Madinah. Idmarrat janazatu rajulin, ketika beliau sedang duduk di depan pintu Madinah, tiba-tiba ada jenazah laki-laki yang lewat. Faqala alaihi salatu wassalam, baginda bertanya, hal alaihi dainun, apakah dia memiliki hutang? Faqalu alaihi dainun arba'ati dirham. Sahabat menjawab, iya baginda, dia masih memiliki hutang sebanyak 4 dirham. Wa mata walam yu'addiha. Faqala alaihi salatu wassalam, sallu fa inni la usolli ala man kana alaihi dainun. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mensolatkan jenazah tadi. Jenazah yang masih memiliki hutang sebanyak 4 dirham. Fa innila usolli ala man kana alaihi dainun. Silahkan kalian semua solatkan jenazah tadi. Hanya saja saya tidak akan mensolatkan terhadap seseorang yang masih memiliki hutang. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggan untuk mensolatkan. Meskipun demikian, Nabi tetap memerintahkan pada sahabat-sahabatnya itu tadi untuk mensolatkan. Fanazala Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril turun memberikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, innallaha ta'ala yaqra'uka salam. Wahai baginda Nabi Muhammad, sungguh Allah mengucapkan salam kepadamu. Wa yaqul bu'istu Jibril bisuratihi wa addadin dainahu. Dan Jibril berkata, Allah telah mengutusku untuk membayarkan hutang jenazah laki-laki tadi.
Kum fasolli fa innahu maghfurul lahu. Malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi Muhammad, berdirilah dan sholatkanlah karena sesungguhnya laki-laki tadi telah diampuni. Wa man shalla ala janazatihi ghufirallahu lahu. Dan siapa saja yang mensolatinya maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Faqala an-Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa heran. Ya Jibril, min aina lahu hadil karomah? Dari mana karomah laki-laki ini ia dapatkan? Padahal dia masih mempunyai hutang, tapi kok ada yang membayar. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, bi qiraatihi kulla yaumin mi'atam marrah. Dengan sebab ia selalu membaca surat Qul huwallahu ahad setiap hari sebanyak 100 kali. Li'anna fiha bayanu sifatillahi wassana'i alaihi. Karena sungguh di dalam surat Qul huwallahu ahad terdapat penjelasan sifat-sifatnya Allah. Wassana' alaihi, dan juga terdapat pujian-pujian terhadap Allah. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'aha fi umrihi marratan la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah khususon man qara'aha bis shalawatil khamsi." Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas di masa hidupnya meskipun cuma 1 kali saja, maka ia niscaya tidak akan mati sehingga ia sebelumnya melihat dulu tempatnya yang ada di surga. Masya Allah. Jadi semasa hidup cuma baca 1 kali saja, Pak, insya Allah kita sebelum mati akan diperlihatkan di tempat surga mana kita akan ditempatkan. Khususon man qara'aha bis shalawatil khamsi. Apalagi mereka yang senantiasa membacanya, misalnya rakaat pertama baca surat apa, yang kedua selalu baca kulhu, yaitu bagus. Yang kedua kulhu, yang dua kulhu, itu bagus. Fi kulli yaumin marrah yusfa'u yaumal qiyamah di jami' aqibaihi wa ashiratihi mimman qad istawjaban nar. Selain dia akan diberikan syafaat khusus man qara'aha fi shalawatil khamsi fi kulli yaumin marrah yusfa'u yaumal qiyamah li jami'i aqribaihi wa ashiratihi mimman qad istawjaban nar. Apalagi seseorang yang senantiasa membacanya di dalam sholat 5 waktu. Misalnya di rakaat kedua senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertama setelah bebas, mau yang panjang mau yang pendek, surat apa saja. Tapi yang keduanya misalnya dia selalu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Setiap hari dia konsisten dan istiqomah, maka ia juga akan memberikan syafaat di hari kiamat terhadap semua aqribaih, yaitu kerabat-kerabatnya dia, wa ashirotih, dan juga teman-temannya dia, mimman qad istaujaban nar, yaitu dari mereka yang aslinya mau masuk neraka, tapi ketika disyafaati oleh dia maka Pak insya Allah akan selamat. Wa fil hadis, dan disebutkan di dalam suatu hadis, man qara'a qul huwallahu ahad ma'al basmalah ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sa'at. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, jadi sebelum Qul huwallahu ahad kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka akan diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Masya Allah. Ya. Jadi memang umatnya Nabi itu disebutkan sebagai umat yang marhumah, umat yang dimanja, yang dikasih sayang. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak ada yang 1000 tahun, paling 70 tahun, 80 tahun itu juga udah jarang. Sekarang paling 50, 60, 70, 60, 70 opak patokannya. Tapi meskipun umurnya sedikit dibandingkan dengan umat-umat seperti umat Nabi Nuh yang hidupnya ribuan tahun, atau umatnya siapa,
ratusan tahun, itu pahalanya akan lebih banyak pahalanya umatnya Muhammad. Karena apa? Umatnya Muhammad itu tadi umat yang dimanja. Sedikit kerja pahalanya banyak. Itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Makanya harus berterima kasih telah dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam salah satu riwayat bahwasanya pernah Nabi Musa bermunajat kepada Allah ingin sekali dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena tadi umatnya Nabi Muhammad itu sedikit melakukan amal kebaikan, pahalanya dilipat ganda. Yang paling masyhur saja itu ada istilah di dalam bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Cuma satu malam bisa seimbang pahalanya dengan ibadah 1000 tahun. 1000 tahun itu kalau dikalkulasi ya kurang lebih 83 tahun kita ibadah terus, yaitu kita lakukan dalam semalam bisa memiliki pahala ibadahnya orang yang melakukan ibadah selama 80 tahun cuma satu malam. Belum lagi membaca sholawat, belum lagi membaca amalan-amalan apa, pokoknya kita itu kaya akan amal. Tapi yang terpenting kita melakukannya itu adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Karena Allah, tidak karena siapapun. Tidak ingin dipuji dan juga tidak ingin didengar. Nah, sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.